Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana Putra dengan NIM 4253 Universitas Jember kelas F. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai judul modul listrik dan magnet. Di dalam judul ini terdapat dua percobaan. Yang pertama arus listrik dan yang kedua arah magnet. Tujuan dari percobaan yang pertama yaitu mengetahui larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik atau non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui serta dapat menggolongkan jenis-jenis arus listrik kuat dan arus listrik lemah. Sedangkan pada percobaan yang kedua, arah magnet yaitu memiliki tujuan mengetahui cara membuat magnet, yaitu dengan cara menggosok elektromagnet dan induksi. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama lakban, kabel rangkap, fitting lampu dan lampu pijar, baterai kotak, 2 buah karbon pensil, 6 gelas yang telah kita isi dengan larutan yang berbeda. Langkah kerja dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Yang selanjutnya kita potong kabel rangkap menjadi 3 bagian. Setelah itu kita kupas kabel pada ujungnya. Setelah itu kita sambungkan pada fitting lampu dan telah tersedia lampu pijar. Untuk bagian yang lainnya kita sambungkan pada baterai kotak dan kita lakban baterai tersebut. Yang selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu kita menyiapkan larutan yang telah kita sediakan terlebih dahulu. Kita pasang karbon pensil pada rangkaian. Setelah itu kita dekatkan karbon pensil ini. Nah, terjadi jika kita dekatkan karbon pensil ini, maka lampu yang tadinya kita siapkan akhirnya menyala. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan karbon pensil ke dalam gelas yang telah kita siapkan ke dalam larutan yang berbeda ini, dengan catatan karbon pensil ini tidak menyentuh bagian botol. Yang selanjutnya kita celupkan juga ke dalam larutan air garam. Nah, yang selanjutnya kita lakukan pada larutan air gula. Celupkan kepada larutan air kapur. Lakukan juga pada larutan air sabun. Yang terakhir kita lakukan seperti langkah awal pada larutan asam cuka. Nah, selanjutnya kita buat kesimpulan tentang percobaan yang telah kita lakukan. Setelah itu kita catat pada tabel pengamatan. Alat dan bahan yang kita gunakan dalam percobaan yang kedua ini yaitu yang pertama magnet batang, yang kedua 2 buah paku, 6 buah klip kertas, paku berukuran kecil, isolasi, batu baterai, dan kumparan koil. Dalam percobaan yang kedua ini kita akan membuat magnet dengan 3 cara. Yang pertama yaitu dengan menggosok paku menggunakan
magnet. Yang kedua, merangkai magnet menggunakan baterai atau yang disebut dengan elektromagnet. Sedangkan yang ketiga yaitu dengan cara induksi. Langkah yang pertama untuk membuat magnet dengan cara menggosok, yaitu kita lihat dalam paku ini apakah mengandung magnet. Sekarang coba kita tes. Nah, seperti teman-teman lihat, tidak terdapat reaksi tarik-menarik antara paku dan slip kertas. Langkah selanjutnya, paku kita gosok atau kita gesek pada magnet batang selama 10 detik. Nah, setelah kita gosok, coba kita amati teman-teman. Kekuatan magnet pada paku ini sangatlah lemah. Nah, yang selanjutnya kita gosok paku atau kita gesek menggunakan benda magnet selama 40 detik. Nah, setelah 40 detik, sekarang kita angkat klip magnet menggunakan paku. Nah, kekuatan magnet menjadi lebih kuat dibandingkan dengan gosokan sekitar 10 detik. Pada percobaan yang kedua, kita akan membuat magnet dengan cara elektromagnetik, yaitu dengan cara mengaliri listrik pada paku melalui kumpulan koil. Cara membuatnya yaitu dengan cara meliliti paku dengan kumpulan koil sebanyak 10 lilitan. Setelah itu tutup saklar pada baterai menggunakan lakban. Setelah kita bentuk sebanyak 10 kumparan, kita angkat klip kertas menggunakan paku. Pada paku yang telah dililiti kumparan koin sebanyak 10 lilitan, itu mengangkat sebanyak 1 klip kertas. Yang kedua, kita menggunakan kumparan koil dan kita lilitkan pada paku sebanyak 5 kumparan atau 5 lilitan. Setelah itu kita tutup saklar pada baterai. Setelah itu kita angkat klip kertas menggunakan paku.
Ternyata menggunakan 5 kumparan atau 5 lilitan hanya dapat mengangkat 1 klip kertas. Selanjutnya kita gunakan kumparan koin dan kita lilitkan pada paku sebanyak 20 lilitan. Setelah itu kita tutup setelah menggunakan lakban. Sekarang kita menggunakan lilitan yang ke-20. Setelah itu kita angkat menggunakan paku klip kertas. Nah, coba teman-teman lihat. Pada kumparan yang ke-20, klip kertas yang terdapat yang tertarik oleh paku itu sebanyak 2 buah. Yang ketiga, membuat magnet dengan cara induksi, yaitu dengan cara kita dekatkan paku pada magnet. Setelah itu apakah yang akan terjadi? Kita lihat teman-teman. Nah, yang terjadi, paku yang awalnya tidak dapat menarik klip kertas akhirnya terdapat medan magnetnya, yaitu magnet yang terdapat pada magnet ini tersalurkan pada paku sehingga paku menjadi magnet. Nah, selanjutnya kita amati pada setiap percobaan, yaitu percobaan yang pertama yaitu menggosok magnet, yang kedua elektromagnet, dan yang ketiga secara induksi. Setelah itu kita catat pada tabel hasil pengamatan. Sekian praktikum yang telah saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.